Sejak dipecat dari perusahaanku, aku sekarang bekerja sebagai pengamen. Sekarang, ini pekerjaan yang harus aku jalani supaya aku bisa memenuhi kebutuhanku. Zaman yang serba mahal seperti zaman sekarang ini, tapi aku tidak pernah mengeluh dengan keadaan ini, sebab aku mempunyai seorang istri yang harus aku nafkahi. Tapi syukurnya, aku dan istriku bisa bersabar akan keadaanku ini. Dan istriku tidak pernah sekalipun mengeluh hidup serba sulit. Istriku bernama Ayu. Ia hanya mengurus rumah tangga. Dan ia sudah tidak bekerja karena sudah di PHK oleh perusahaannya. Panggil saja namaku Budi. Usiaku sekarang menginjak 28 tahun. Kini aku sering sekali meninggalkan istriku di rumah sendirian. Karena aku sibuk mengamen dan kadang-kadang sampai tidak pulang ke rumah. Karena tempat tinggalku mengamen sangat jauh dari tempat tinggalku, yaitu berada di luar kota. Jadi aku sering tidur di masjid, kadang di pom bensin, dan kadang-kadang juga tidur di jalanan. Ini adalah kisah nyataku yang akan aku ceritakan kepada kalian. Waktu itu masih musim hujan, ketika aku sedang duduk di jalan trotoar dekat gang. Aku sedang bermain gitarku sambil menikmati secangkir kopi hangat. Saat aku memainkan pick gitarku, pick punyaku tanpa sengaja memantul ke tengah gang. Jadi aku pergi untuk mengambil pick gitarku itu. Nah, ketika aku sedang berjalan menuju gang, tanpa tidak sengaja ada sepeda motor yang menyenggolku. Dan pemilik sepeda motor yang menyenggolku itu turun untuk membantuku. Wajahnya tidak begitu jelas, karena dia memakai masker, mantel, dan helm. Aku hanya diberikan kartu nama olehnya, dan dia menyuruhku untuk mendatanginya nanti malam. Dia pun meninggalkanku pada malam harinya. Aku mencari alamat orang yang menyenggolku itu di sebuah komplek. Sampai 1 jam, aku menemukan rumah yang berdasarkan alamat tersebut. Aku masuk dan menekan tombol loncengnya. Saat itu aku kaget. Yang membuka pintu ternyata seorang wanita cantik yang masih muda dan berambut pirang. Aku disuruh masuk dan disambut dengan ramahnya. Namanya adalah Rini. Dia adalah salah satu warga komplek di sini. Aku disuguhkan kopi hangat dan cemilan. Wah, ini gantinya kopi dan cemilan yang belum aku embat di warung tadi nih, pikirku. Lalu dia meminta maaf kepadaku. Aku pun juga memaafkannya. Aku mengerti sekarang. Ternyata dia adalah seorang mama muda yang sudah lama tinggal sendiri, karena suaminya sudah lama tidak pulang. Lalu dengan tidak sopan, aku tatap wajahnya yang begitu manis. Serasa wajahnya itu bisa membuat semangat mudaku kembali. Ketika asik kita mengobrol, tiba-tiba hujan turun dengan begitu lebatnya. Lalu aku kaget. Waduh, kalau hujan deras kayak gini, berarti aku gak bisa pulang dong, pikirku. Lama-kelamaan di rumahnya, rasa sungkanku menghilang. Dan saat itu aku mencoba menghangatkan suasana. Dalam keadaan yang sepi dan hanya ada suara tetesan air hujan dan angin. Tidak ada orang lewat di depan rumahnya. Sambil menatap wajahnya, aku duduk di dekatnya. Wangi parfumnya membuatku ingin melayang.
dan aku pun memasang wajah yang manis, sambil tersenyum untuk menarik perhatiannya. Dan tak kala kami rasa sudah nyaman, aku langsung ingin olahraga malam. Mama dan aku ingin menikmati dinginnya hujan malam hari. Tak terasa sudah mencapai durasi 3,5 jam. Dan aku selesai olahraganya dengan gagah perkasa, dengan keyakinan yang tinggi, dan menampilkan karakter laki-laki sejati di depan mama muda. Setelah puas berolahraga, aku pun beristirahat di sofa sambil membayangkan begitu lelahnya olahraga malam ini. Tapi malam yang hujan ini menjadi malam yang pelangi untuk aku dan mama mudaku. Sambil tertawa, aku dan mama mudaku sambil mengikat janji bahwa aku harus bersedia menemaninya berolahraga setiap malam. Itu pasti, jawabku.